Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para pemirsa yang menyaksikan kajian pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, amin amin ya mujibus saidin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang amalan-amalan sunnah di bulan suci Ramadan. Ada banyak sekali amalan-amalan sunnah yang disunnahkan dikerjakan oleh kita, oleh orang-orang yang berpuasa. Itu terdapat banyak sekali amalan-amalan sunnah itu. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sebagian daripada amalan-amalan sunnah tersebut. Apa itu sunnah? Sunnah itu apabila dikerjakan kita mendapatkan pahala, dan apabila tidak dikerjakan, kita tinggalkan, kita tidak mendapatkan siksa, tidak mendapatkan dosa. Itu adalah sunnah. Jadi ketika kita mengamalkan amalan-amalan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan ini, maka kita mendapatkan pahala. Kalau kita tidak mengamalkannya, tidak mengerjakannya, tidak apa-apa. Hanya saja kita tidak mendapatkan pahala, tidak dosa. Di antara amalan-amalan tersebut, salah satunya adalah as-sahur. As-sahur, makan sahur. Makan sahur. Kalau kita sebelum datangnya bulan suci Ramadan, ya, kebiasaan kita makan di siang hari. Bisa saja kita makan sehari semalam itu 3 atau 4 kali, ya. Tetapi ketika datang bulan suci Ramadan, kita berada di bulan suci Ramadan, maka rutinitas kita makan itu berbuka puasa, ketika berbuka puasa, dan ketika kita makan sahur. Makan sahur ini hukumnya sunnah. Itu yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Apa landasan atas kesunahan sahur ini? Ada beberapa hadis yang menjelaskan, ya, mengapa kita disunahkan untuk sahur. Salah satu hadis yang menjelaskan tentang kesunahan sahur ini, tasahharu fa inna fis sahuri al barakatah. Itu sabda Rasulullah SAW. Tasahharu fa inna fis sahuri al barakatah. Makan sahurlah kalian, orang-orang yang berpuasa. Ini sebenarnya hadis ini tidak khusus pada puasa wajib atau puasa Ramadan. Akan tetapi hadis ini makan sahur ini umum, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Ketika kita sahur dulu, sama-sama mendapatkan pahala itu. Tasahharu fa inna fis sahuri al barakatah. Makan sahurlah, karena ketika di dalam makan sahur itu terdapat keberkahan, keberkahan. Ini salah satu alasan, ya, kenapa
kita disunahkan untuk sahur, makan sahur. Di antara hikmah sahur, membantu kita di siang hari. Artinya ketika kita sahur dulu, maka fisik kita, badan kita tidak terlalu lemah ketika di siang harinya, tidak terlalu lemas, sehingga kita semangat dalam ibadah, semangat puasanya, semangat membaca Al-Quran dan sebagainya. Itu hikmahnya. Di antara hikmahnya di situ. Meskipun semisal ada seseorang dia mampu tidak makan sahur, mampu berpuasa meskipun tidak sahur, sebenarnya tidak apa-apa, hukumnya boleh-boleh saja dan puasanya sah. Puasanya sah meskipun dia tidak makan sahur. Semisal ada seorang, dia meskipun tidak sahur di pagi harinya, di siang harinya sampai sore hari, dia tidak apa-apa, fan-fan saja, sehat-sehat saja, tidak mengganggu, bahkan tidak apa-apa, puasanya sah, oke-oke saja. Hanya saja dia tidak mendapatkan kesunahan makan sahur, makan dan minum, tidak mendapatkan kesunahan itu yang dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahur ini sebenarnya dengan hal makanan yang sedikit atau minuman yang sedikit sudah terhitung sahur. Di situ dijelaskan dalam sebuah hadis, ya, tasahharu walau bijur'ati ma'in, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, makan sahurlah kalian meskipun dengan 1 teguk air. Meskipun kita minum atau makan camilan, bisa. Itu termasuk dalam kategori sahur. Termasuk dalam kategori sahur. Meskipun minum air ataupun makannya tapi sedikit, itu sudah masuk dalam kategori sahur. Baik, selanjutnya, kapan kita disunnahkan makan sahur? Apakah waktu sahur ini setelah Isya sampai sebelum subuh atau bagaimana? Sebenarnya waktu yang disunnahkan untuk kita makan sahur, untuk kita sahur, yaitu di akhir-akhir atau kubaila al-fajri, kubaila al-fajri shadiq. Di depannya sedikit, ya, di depannya sedikit terbitnya fajar shadiq. Artinya sebelum dikumandangkannya adzan subuh, 10 menit atau 15 menit sebelum masuk waktu sholat subuh. Itu yang sunnah, yang sangat disunnahkan di situ. Maka ada hadis begini, ada hadis, ma tazalu ummati bi khairin ma ajjalul iftara wa akharus sahur. Kata Rasulullah, umatku mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan. Matazalu ummati bi khairin, umatku masih mendapatkan kebaikan, yakni pahala, ma'ajjalul iftara, selama dia mensegerakan iftar, buka puasa, wa akharus sahur, ya, wa akharus sahur, dan memperlambat sahur. Ini hal-hal yang sepele tapi hukumnya sunnah. Ketika kita kerjakan, ketika kita praktekkan di bulan-bulan puasa, kita mendapatkan pahala. Kalau kita mau makan sahur, kita harus segera azan maghrib, kita langsung minum.
Ketika ada yang adzan dikumandangkan, kita langsung minum. Jangan sampai adzan dikumandangkan kita sholat dulu atau bagaimana, kita mandi dulu, tidak boleh. Tidak dianjurkan yang seperti itu. Jadi ketika masuk azan maghrib, kita langsung membatalkan puasa kita. Itu yang sunnah. Kemudian kalau sahur sunnah makan belakang-belakang. Sunnah makan ya 5 menit atau 10 menit sebelum masuk sholat subuh. Itu sunnah. Sunnahnya di situ. Jadi ma tazalu ummati bi khairin ma ajjalul iftar wa akharu as-sahur. Jadi yang disunnahkan sahur itu 5 menit atau 10 menit sebelum subuh. Ya, sebelum subuh. Ada sebagian ya, di sebagian daerah ada yang menggunakan penanda akan dikumandangkannya atau akan masuknya waktu subuh. Di sebagian daerah ada yang menggunakan waktu imsak. Sebagian daerah imsak itu menandakan apa? Waktu imsak itu menandakan al-ihtiyat, ya, kehati-hatian, bentuk kehati-hatian agar kita lebih hati-hati, khawatir di saat kita makan, di saat kita minum, tiba-tiba azan subuh dikumandangkan. Maka itu waktu ihtiyat, 5 menit sebelum, biasanya 5 menit atau 4 menit sebelum masuknya waktu subuh sudah diinformasikan, disampaikan, diberitahukan adanya waktu imsak. Sebenarnya hukum aslinya di saat itu kita boleh makan, boleh minum, ya, boleh makan dan boleh minum. Di waktu imsak itu kita boleh makan dan boleh minum, nggak apa-apa selama azan belum dikumandangkan, selama belum masuk waktu subuh. Ketika subuh sudah masuk, azan dikumandangkan, kita tidak boleh makan. Kita tidak boleh makan. Namun ada sebagian kelompok yang mengatakan nggak tahu ini mereka dinisbatkannya kemana, tetapi ini sebenarnya kelompok ini menyalahkan oknum, ya, menyalahi pendapat jumhur ulama. Dia mengatakan bahwasanya boleh makan meskipun sudah azan subuh, selama belum ditunaikan sholat subuh. Nah, ini pendapat yang agak nyeleneh, ya, menyimpang lah, menurut saya ini menyimpang. Jadi pendapat yang muktamad mengatakan ketika azan subuh dikumandangkan, ketika masuk waktu subuh, tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Di saat itulah kita memulai berpuasa sampai nanti ghurubus syamsi, terbenamnya matahari. Itu pertama, kesunahan amal di antara amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan. Pertama, makan sahur. Yang nomor dua adalah al-iftaru ala tamrih. Yang nomor dua, al-iftar, berbuka dengan menggunakan tamar, kurma. Ya, berbuka dengan menggunakan kurma, diawali. Bukannya kurma saja, enggak. Jadi sunnah ketika kita buka diawali dengan kurma. Apalagi kita punya kurma ajwa, kurmanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunnah kita ketika kita berbuka puasa, sunnah mengawalinya dengan kurma. Apabila kita kesulitan, kita tidak punya kurma, dan semua orang tidak bisa mempunyai kurma, dan tidak semua orang suka pada kurma, bagaimana? Kalau tidak punya kurma atau tidak mau kurma,
maka sunnah mengawalinya dengan air. Kita minumnya air dulu, baru makan makanan berat, makan nasi, makan kulak dan sebagainya. Yang penting kita membatalkan puasa dulu dengan air atau dengan kurma. Yang paling afdal itu dengan kurma. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin, fa in lam yajid falyuftir ala ma'in fa innahu tahurun." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aftara ahadukum," apabila salah satu di antara kalian berbuka puasa, falyuftir ala tamrin, maka hendaklah dia berbuka menggunakan tamar, berbuka menggunakan kurma. Apabila dia punya. Kalau enggak punya bagaimana? Fa illam yajid, apabila tidak menemukan kurma, falyuftir ala ma'in, maka berbukalah menggunakan air, mengawali air. Kalau tidak punya kurma. Nah, amalan-amalan sunnah seperti ini hal kelihatannya sepele, tetapi ketika kita mengamalkannya, melakukannya, kita akan mendapatkan pahala. Kita akan mendapatkan pahala. Maka sebisa mungkin kita jangan menyia-nyiakan kesempatan ini. Jangan menyia-nyiakan kesempatan ini. Kalau kita punya kurma, kita awali buka kita dengan kurma. Niat apa? Niat ittiba'ur rasul. Niati dalam hati kita mengikuti sunnah Rasul, mengikuti apa yang sudah dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kita meneguk air, ya, mengawali dengan air dulu. Diniati apa? Diniati ittiba'ur rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mendapatkan pahala. Kita akan mendapatkan pahala. Pahala itu kapan kita dapati? Kita lihat kapan kita bisa melihat pahala, kita bisa mendapati pahala kita. Pahala amalan-amalan kita, ya, pahala sholat, pahala puasa, pahala baca Al-Quran, pahala yang lain. Kapan kita mendapatinya? Kapan kita bisa menemukannya? Ketika inda sakaratil maut, menjelang kita mati, menjelang kita wafat. Di situ terlihat semua amalan-amalan kita. Di situ terlihat semua, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan kita, baik amalan yang baik atau amalan yang tidak baik. Dosa-dosa kita diperlihatkan, nih dosa-dosa kamu, ini pahala-pahala kamu, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau masih sehat walafiat, masih fresh badan kita, tidak bisa melihat amalan atau melihat pahala, dan juga tidak bisa kita melihat dosa seperti itu. Tetapi yang perlu ditegaskan, ya, kita harus percaya dan kita harus yakin bahwasanya pahala dan dosa itu betul-betul ada. Pahala dan dosa itu betul-betul ada, dan itu nanti dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang bisa masuk surga. Seseorang bisa masuk surga karena amalan-amalannya. Seseorang yang masuk surga karena amalan-amalannya. Dan juga ada seseorang yang dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosanya. Seperti itu. Jadi jangan meremehkan hal-hal yang terlihat sedikit, terlihat enteng, tapi ketika kita mengamalkannya mendapatkan pahala. Jadi kesempatan buat kita, ya, untuk mempraktekkan ini. Itu yang nomor 2, al-iftaru ala tamrih, berbuka, mengawali buka kita dengan menggunakan tamar, dengan menggunakan kurma. Nomor 3, amalan-amalan yang sunnah nomor 3, ad-du'a'u indal iftar. Ad-du'a'u indal iftar,
ketika kita mau berbuka puasa, sudah dipersiapkan semuanya, hidangan makanan sudah dipersiapkan di hadapan kita, sudah ada semua. Kita saat itu disunahkan untuk memperbanyak doa, ya, untuk memperbanyak berdoa, karena pada saat itu adalah waktu istijabah, waktu istijabah. Ketika kita berdoa pada saat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ditolak, diterima oleh Allah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu perbanyaklah berdoa. Perbanyaklah berdoa. Berdoa baik menggunakan doa-doa yang warid yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Di situ menjelang kita mau berbuka puasa, kita banyak melafal, mengucapkan itu, banyak membaca wiridan itu, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau membaca doa-doa yang lain. Semisal teman-teman mempunyai keistiqomahan, wiridan, silahkan baca pada saat itu. Nah, ketika berbuka puasa, azan dikumandangkan. Sebelum membatalkan puasa, sunnah hukumnya berdoa dulu. Seperti apa doanya? Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu dhahabadh dhama'u wabtallatil 'uruq wa sabatal ajru insyaallah. Jadi sebelum azan dikumandangkan, sebelum kita membatalkan puasa, maka sunnah membaca doa ini. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu dhahabadh dhama'u wabtallatil 'uruq wa sabatal ajru insyaallah. Di sunnah kita membaca doa ini. Baru kita setelah baca doa ini, kita mulai berbuka, menggunakan, diawali dengan kurma, atau kalau kurma tidak ada, diawali dengan air dulu. Minumlah air dulu. Setelah air, baru yang lain, yang dingin-dingin, yang es-es, atau yang makanan-makanan beras. Setelah itu, biar kita mendapatkan kesunahan, kita mendapatkan pahala di situ. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu dhahabadh dhama'u wabtallatil 'uruq wa sabatal ajru insyaallah. Itu yang sunnah, amalan-amalan sunnah yang ketiga, ya, yang ketiga. Ada yang termasuk amalan sunnah lagi, memberi takjil, memberi atau menyediakan buka puasa bagi orang yang berpuasa. Ini sangat besar pahalanya, memberi takjil ya kepada orang yang berpuasa, menyediakan takjil. Kalau di negara-negara Arab, mereka sangat antusias sekali memberikan takjil. Biasanya disediakan di masjid-masjid, disediakan di tempat-tempat khusus, atau disediakan di pinggir-pinggir jalan. Selama pengalaman saya di Mesir, mereka, orang-orang Mesir, sangat antusias untuk untuk bersedekah. Menyediakan takjil itu ya sedekah. Sangat antusias mereka. Padahal mereka tidak kenal dengan kita. Orang-orang Mesir tidak kenal dengan mahasiswa asing ya yang ada di Mesir. Tapi mereka, masya Allah, mereka sangat dermawan sekali kalau di bulan Ramadan.
Di bulan Ramadan mereka sangat dermawan, banyak sedekah. Kadang di bulan Ramadan itu ya, dulu di masa saya 2000 2000 saya ke Al Azhar itu ya, ke Mesir sejak 2010. Di 2010 itu Mesir masih stabil. Baru masuk ke 2011, di sana sudah mulai ada gejolak Mesir. Ada thawrah, penurunan presiden, demo-demo pada saat itu. Nah, setelah 2011 sampai sekarang, perekonomian Mesir itu semakin turun sampai sekarang semakin turun. Sehingga kata teman saya, untuk saat ini orang-orang Mesir yang biasanya membantu itu sekarang jarang, karena ekonominya yang tidak stabil. Tetapi pada waktu itu mereka Masya Allah dermawan sekali mereka. Di setiap masjid itu mereka menyediakan takjil, kemudian memberikan musaadah, namanya ya, musaadah itu bantuan. Musaadah itu bantuan tunai, dikasih uang sebesar 200 atau 100 atau 50 per orang. Senang. Jadi sunnah kita memberikan takjil, menyediakan iftar, buka puasa bagi mereka. Maka ini sangat besar sekali pahalanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda, "Man fattara sha'iman falahu mithlu ajrihi." Man fattara sha'iman, barang siapa yang memberikan iftar, buka puasa kepada orang yang berpuasa, falahu mithlu ajrihi, maka dia mendapatkan pahala sama persis seperti orang yang berpuasa. Pahalanya sama persis seperti orang yang berpuasa. La yunqasu min ajri shaimi syai'un. La yunqasu min ajri shaimi syai'un. Dan pahala orang yang berpuasa tersebut tidak dikurangi sama sekali. Artinya tanpa mengurangi puasanya orang yang pahalanya orang yang berpuasa tersebut. Itu saking besarnya pahala menyediakan iftar, menyediakan takjil. Itu kan senang sekali orang ketika orang disediakan takjilnya ya. Disediakan makan buka puasanya. Itu kan senang sekali. Apalagi tambah didoakan, Masya Allah, istijabah. Nomor 4 terakhir, yang sunnah, amalan-amalan sunnah di bulan suci Ramadan ialah al-iktsaru minas shadaqah. Kita harus memperbanyak sedekah. Ini ada kaitannya dengan pembahasan yang nomor 3 tadi ya. Kita harus memperbanyak sedekah di bulan suci Ramadan. Kita harus berlomba-lomba bersedekah. Tentunya disesuaikan dengan kemampuan kita, dengan keadaan kita. Sesuaikan dengan keadaan kita. Tetapi kita dalam hati kita harus memiliki sifat ambisius untuk selalu bersedekah. As-sadaqatu tudfi'un nar. Bisa seperti itu. As-sadaqah. Kita harus bersedekah. Memperbanyak sedekah. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Itu yang dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita ingin mempraktekkan amalan-amalan yang dilakukan Rasulullah, yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka mulai dari yang kecil-kecil dulu, sehingga kita bisa istiqomah, seperti bersedekah. Tapi kadang ya, orang itu
eh, semakin kaya kadang semakin pelit. Kadang, tapi tidak semua. Kadang orang semakin kaya semakin pelit. Kalau dalam keadaan ekonominya menengah ke bawah, dia biasanya dermawan. Punya ini disedekahkan, punya ini disedekahkan. Tapi kalau orang kaya biasanya perhitungannya ribet. Seperti itu, ribet. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang sangat dermawan sekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dijelaskan dalam hadis karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nasi bil khairi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan memberikan kebaikan. Rasulullah orang yang paling dermawan memberikan kebaikan. Rasulullah selalu berbuat baik ke umatnya, para sahabatnya. Lanjutan hadis, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan Rasulullah paling dermawan ketika di bulan suci Ramadan. Paling dermawan sekali Rasulullah ketika di bulan suci Ramadan. Ini yang banyak dipraktekkan oleh di negara-negara Arab. Negara-negara Arab. Orang Arab kalau masuk bulan suci Ramadan, mereka betul-betul antusias, ya. Betul-betul semangat bersedekah. Itu yang saya salut. Saya mempunyai dua pengalaman di Arab. Mengalami di dua negara, ya. Saya tahu di Mesir dan saya tahu di Saudi. Khususnya di Madinah. Di Madinah itu mereka orang Arab rebutan tuh berbagi, bersedekah. Yang mau bersedekah itu rebutan. Sampai yang mau menyediakan iftar, takjil itu, ya, mereka rebutan. Sampai-sampai mereka menunggu di pintu gerbang. Orang yang masuk ke Masjid Nabawi itu ditarik, ayo ikut saya. Ini makanan saya enak sekali. Direbut. Kalau di negara kita, yang mau menerima sedekah yang rebutan, bukan yang mau ngasih sedekah. Seperti itu, ya. Di Mesir juga demikian. Orang-orang Mesir meskipun Mesir bukan negara yang kaya, tapi mereka masyarakat sana kalau bulan suci Ramadan banyak sekali bantuan untuk mahasiswa asing. Banyak sekali bantuan dari masjid, dari toko-toko besar. Itu kita, ya, pada waktu itu berkeliling tiap minggu, khususnya di hari Jumat. Biasanya kita keliling mencari musaadah, itu, ya, bantuan tunai musaadah. Bahkan kata teman-teman saya, di bulan suci Ramadan itu banyak muhsinin itu individu yang bersedekah. Ketemu di masjid langsung dikasih uang. Kamu wafidin, ya, kamu pendatang, orang asing. Kamu kuliah di mana? Di Azhar. Aku kuliah di Azhar. Langsung dikasih uang. Itu terjadi di bulan suci Ramadan. Kalau di luar bulan suci Ramadan jarang. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan mereka antusias sekali bersedekah, mengamalkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mempraktekkan seperti sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktekkan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nasi bil khairi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan Rasulullah paling dermawan ketika di bulan suci Ramadan. Begitulah beberapa amalan-amalan sunnah di bulan suci Ramadan. Pertama, makan sahur
makan sahur. Pertama makan sahur. Nomor 2 al-iftar, berbuka puasa dengan kurma, diawali dengan kurma atau diawali dengan air. Yang nomor 3 ad-du'a indal iftar, kita disunahkan berdoa sebelum berbuka puasa, menjelang berbuka puasa. Ketika azan dikumandangkan, jangan langsung minum dan jangan langsung makan, berdoa dulu. Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu dhahabadh dhama'u wattallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Baca doa ini dulu sebelum berbuka puasa. Dan sebelum itu disunahkan juga memperbanyak zikir, memperbanyak doa, karena pada saat itu adalah waktu yang istijabah. Nomor 4 disunahkan memperbanyak sedekah di bulan suci Ramadan. Itu yang dapat saya sampaikan, beberapa amalan-amalan sunnah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi tambahan pengetahuan, tambahan wawasan, sehingga khususnya di bulan suci Ramadan ini, sehingga puasa kita menjadi lebih sempurna lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.